dengan tema kolaborasi dan silaturahim. Salam kenal semuanya, saya Alfian Rendra dan dibersamai juga di sini ada Pak Haji Komarudin Syarif ya, partner saya yang insya Allah di kedepannya insya Allah akan membersamai teman-teman duta umroh dan ya duta utama dalam benar-benar untuk mencapai target kita bersama yaitu makin banyak jamaah, makin banyak jalan kita untuk memudahkan orang ke tanah suci dan insya Allah ya dimudahkan kita juga untuk wasilah untuk mencari rezeki. Tak kenal maka ta'aruf, salam kenal semuanya. Saya Alfian Rendra, asal dari Yogyakarta. Sekarang tinggalnya di Bogor, ya. Sudah 2 tahun di Bogor. Profesi sebagai investor, sebagai marketers, ya di dunia properti dan alhamdulillah di tahun ini juga membersamai Duta Umroh untuk membantu para duta agent, ya terutama duta umroh untuk bisa scale up rezeki ya dengan kemarin tadi malam tuh kalau teman-teman udah ada yang ikut ya kita ada tema kemarin kajian akselerasi rezeki mudah ke tanah suci. Nah, sebelumnya ya duta umroh ini kan sebenarnya hadir sebagai teman ya. Kita ini datang pengen banyakin teman. Sebelumnya kita punya komunitas namanya teman umroh. Nah, kami hadir memang sebagai teman umroh Anda yang siap bantu untuk akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci. Next, Kak. Oke. Nah, kenapa sih kita harus banyak teman? Jadi ada salah satu hadis ya dari apa Rasul juga next Kak tentang kita memperbanyak teman, semakin banyak teman, semakin mudah kita nanti dapat banyak syafaat di yaumil akhir ya. Jadi ketika kita banyak teman yang kita ajak untuk sholat, untuk beribadah ke tanah suci, ya itu kita akan dimudahkan ya nanti mendapat syafaat juga di yaumil akhir. Jadi perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang soleh, karena mereka ini punya syafaat di hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang syafaat di hari kiamat. Ya setelah orang-orang mukmin itu dibebaskan dari neraka demi Allah, zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya kalian begitu gigih dalam memohon kepada Allah dan memperjuangkan hak untuk saudara-saudaranya yang berada di dalam neraka pada hari kiamat. Mereka memohon, wahai Tuhan kami, mereka itu yang tinggal di neraka pernah berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, juga berhaji bersama kami. Dijawab, keluarkanlah dari neraka orang-orang yang kalian kenal, hingga wajah mereka diharamkan untuk dibakar oleh api neraka. Para mukmin ini pun mengeluarkan banyak saudaranya yang telah dibakar di neraka ya. Jadi ini hadis yang sangat-sangat luar biasa ya. Yang dibakar di neraka ada yang dibakar sampai betisnya dan ada juga yang sampai lututnya. Kemudian orang-orang mukmin itu lapor kepada Allah, ya Tuhan kami, orang yang engkau perintahkan untuk dientaskan di neraka sudah tidak tersisa. Allah berfirman, kembali lagi, keluarkanlah yang masih memiliki iman walau seberat dinar atau sebiji zarah. Jadi ini apa ya, salah satu motivasi kita untuk kita ya banyak untuk merekrut ya punya agen-agen duta umroh. Jadi kita punya banyak teman ya. Dan teman-teman duta umroh juga harusnya memang punya motivasi untuk ya banyak-banyak ngajakin orang untuk umroh ya untuk haji karena ya luar biasa pahalanya walaupun kita mungkin hari ini tidak mungkin di tahun ini tidak umroh atau di tahun ini tidak berhaji tapi ketika kita ada orang yang kita ajak ya dan dia itu mengikuti apa yang ya kita ajak itu insya Allah pahalanya sama ya kita bisa dapat pahalanya seperti orang yang berumroh itu atau juga berhaji. Next Kak, Elsa. Jadi insya Allah ya kita ini akan ada program buat teman-teman para duta umroh ya dan juga apa namanya duta utama yaitu insya Allah sebentar lagi kita akan ada namanya Akademi Marketing Duta Umroh. Jadi kita ada akademi yang mana di akademi ini sedang kita persiapkan ada 8 video yang nanti ya Bapak Ibu semua bisa tonton dan dirangkum ya dan untuk yang perdana ini nanti akan ada live-nya juga ya teman-teman. Jadi selain nonton video kita juga ada live-nya.
Nah, termasuk kita dalam akademi ini ada program namanya program akselerasi rezeki 99 mudah ke tanah suci. Nah, di program ini nanti insya Allah kita akan ada checklist ya buat Bapak Ibu semua. Kita akan ada reminder dari admin untuk ya mengingatkan Bapak Ibu semua untuk melakukan aktivitas, baik aktivitas itu marketing langit maupun marketing bumi. Ya, biar apa? Biar ya kita biar bergerak lah, bergerak makin banyak orang yang dapat manfaat dari sini. Nah, programnya seperti apa? Nanti saya share di akhir. Makanya tonton sampai akhir hari ini ya. Semoga ini bisa jadi wasilah ya Bapak Ibu semua bisa ke tanah suci ya, bisa berkali-kali ke tanah suci insya Allah melalui program Duta Umroh. Oh, tadi kita belum mulai dengan basmalah ya, biar berkah kita mulai dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Kak Elsa, kita masuk ke slide berikutnya ya. Nah, jadi kenapa sih apa sih yang jadi motivasi ya? Kenapa kita punya motivasi untuk umroh dan haji? Salah satunya adalah jelas ya kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul dan ada hadis yang menarik sekali ya teman-teman ya yang isinya begini. Ikutilah antara haji dan umroh karena keduanya itu menghapus kemiskinan dan dosa. Sebagaimana api menghilangkan kotoran pada besi, emas dan perak. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasannya kecuali surga. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasai. Nomor 2631. Nah, ini yang jadi motivasi kita ya, sahabat semuanya untuk bahwa ternyata ya pahalanya luar biasa ya ketika kita umroh dan haji ini. Salah satunya nih ketika kita umroh ya bisa menghapus kemiskinan dan dosa. Ya, saya sendiri itu ngerasain nanti mungkin Pak Haji Komar juga bisa cerita ya bagaimana sih keajaiban ya pasca umroh. Banyak sekali keajaiban-keajaiban yang kita dapat ya. Memang benar-benar kita niatkan umroh ini karena Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ketika dosa kita ini terhapus, itu ternyata memang rezeki kita ini mudah ya. Kadang memang yang sering menghambat kita itu untuk dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa karena ada hadis yang mengatakan bahwa salah satu ya penghalang seorang itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa. Dan ya umroh ini dan haji itu bisa menghapuskan kemiskinan dan dosa. Masya Allah. Jadi sudah menghapus kemiskinan dan juga menghapus dosa. Ini janji Allah. Ya janji siapa lagi yang mau kita pegang kalau kita nggak megang janji janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana api menghilangkan kotoran. Jadi perumpamaannya ini seperti ya api ya ketika ada besi ya di situ ada karat-karatnya ya habis itu ditembak pakai api gitu kan biar apa biar bersih kerak-keraknya ya ya pada besi emas dan perak. Nah itu luar biasa dan kalau yang haji nih balasannya adalah surga subhanallah. Masya Allah ini luar biasa ini jadi motivasi kita bersama untuk para duta umroh ya, duta utama untuk senantiasa yuk semangat untuk banyak ngajakin orang untuk haji dan umroh ya. Kita punya semangat untuk ya punya banyak teman umroh tadi. Selain kita dapat syafaat di yaumil akhir ya, kita juga punya pahala yang luar biasa. Jadi jangan salah, yang ngajak itu juga pahalanya sama, teman-teman ya. Jadi barang siapa mengajak kepada kebaikan, misalnya kita ngajakin untuk sholat di Masjidil Haram. Wah, sholat di Masjidil Haram ini kan pahalanya 100.000 kali lipat. Ya, di Mekah ya di depan Ka'bah itu sholatnya 100.000 kali lipat. Ya bayangin, kita ada ngajak 10 jamaah. 10 jamaah akhirnya sholat di situ. Ya, kemudian dia dapat 100.000 kali lipat. Nah, dikali 10 jamaah. Ya, insya Allah pahala yang ngajak sama juga. Dan ya insya Allah ya ketika kita didoakan para jamaah, nah ini luar biasa ya. Jadi ini motivasi ya yang perlu kita jadiin mindset dulu ya untuk kita bisa jadi duta umroh ya dan duta utama. Next Kak Elsa. Ya. Nah, ini teman-teman saya mau sedikit coba berempati lah sama teman-teman. Apakah ini yang sedang Anda rasakan saat ini?
Mungkin di antara teman-teman ada yang ngerasain hal semacam ini. Ingin nambah penghasilan yang besar dan halal tanpa gangguan kerjaan utama. Masih ada kerjaan tapi pengen punya penghasilan tambahan. Atau mau umroh tapi belum punya dana dan belum ada jalannya. Atau teman-teman pernah kepikiran nih pengen umroh bareng pasangan dan keluarga besar. Ingin akselerasi rezeki, ngubah nasib, dan mudah ke tanah suci. Atau ingin punya teman yang selalu yang ngejagain, tetap istiqomah dalam ikhtiar dan mendekatkan diri kepada Allah. Next, Kak. Nah, atau ini yang sedang Anda rasakan saat ini, punya utang, ada yang sini lagi punya utang dan lagi cari peluang, ya, cara untuk melunasi utang dengan cepat. Nah, ini ya sedang nganggur atau belum ada penghasilan tetap, pengen ngubah nasib, atau sekarang Anda seorang ibu rumah tangga, kepala keluarga, atau pelajar, mahasiswa yang pengen bantu ekonomi keluarga dari rumah. Nah, ini ada peluang menarik ya buat teman-teman semuanya. Salam kenal, saya Alfian Rendra ya. Uh, jadi saya ini teman umroh Anda ya. Jadi jadikan saya ini teman investor, bisnis sekaligus properti, kemudian sekarang jadi co-owner di Duta Rizkia. Ya, jadi saya ngawali sebelum jadi business owner, saya itu awalnya mulai dari marketers juga, sama kayak Bapak Ibu semua di sini ya, duta-duta umroh, seorang marketers, saya juga seorang makelar, seorang marketers awalnya. Next Kak. Nah, ini sedikit mungkin sedikit cerita aja tentang saya. Nah, saya ngawali mulai ya dulu dagang lah. Kalau disebut bisnis juga jangan, bukan belum bisnis sih. Jadi dagang, mulai dari makelar konveksi pada waktu itu. Saya bikin waktu itu udah nyoba menyulap garasi di rumah orang tua saya pada waktu itu untuk saya jadiin tempat konveksi. Tapi saya masih makelaran pada waktu itu. Jadi saya cuma bikin website pada waktu itu, jaketkaos.com pada waktu itu. Ya, akhirnya kita mainkan SEO, Search Engine Optimization. Ya, kita nulis artikel-artikel tentang bikin jaket, bikin kaos. Di waktu itu saya di Jogja. Ya, saya mulai awalnya dari makelar konveksi ya, Bapak Ibu. Jadi ngawali semua karirnya memang dari bawah. Next Kak Elsa. Nah, sempat juga ya saya jadi marbot masjid ya. Jadi saya sempat drop out kuliah dan harus pindah. Maksudnya disuruh keluar dari kampus, harus pindah ke kampus lain, dan alhamdulillah lulus ya setelah 7 tahun, cukup lama. Pada waktu itu sempat gagal nikah juga di tahun 2013, malah nanggung utang ya yang ratusan juta karena utang riba pada waktu itu. Ditambah nanggung utang orang tua juga yang sudah pensiun cukup banyak, miliaran rupiah. Dan sama seperti semuanya ya, bingung ya, kuliah nggak jelas, bisnis nggak ada yang jadi, ya malah kena utang riba pada waktu itu, gagal nikah pada waktu itu. Dan akhirnya 1 tahun keliling ya, saya bersih-bersih masjid. Ketemu pada waktu itu ustadz, salah satu ustadz, ya salah satunya, wah saya pengen ngubah nasib nih, gimana nih caranya ya, coba deh bersihin hati, bersihin dosa. Caranya gimana? Ya udah bersih-bersih masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Saya 1 tahun pada waktu itu bersama teman-teman Love Masjid itu ya, kita punya gerakan lah, namanya gerakan kebersihan masjid keliling. Kita muter-muter ke masjid, setiap hari itu bisa 2 masjid, bisa 3 masjid, ya bisa cuma satu, tapi rata-rata sih 2 masjid. Sehari kita ya tiap hari cuma muter untuk ngebersihin masjid gratis. Masya Allah. Jadi ngebersihin masjid gratis sekaligus ngobrol-ngobrol banyak sama takmir masjid ya. Nah, itu yang saya lakuin ya pada waktu masa-masa ya sedang terpuruk ya, sempat jadi marbot masjid. Next Kak. Nah, kemudian alhamdulillah dari situ ya Allah kasih hadiah, karena saya pernah punya basic di konveksi, akhirnya saya memberanikan diri untuk bikin brand pada waktu itu, distro muslim. Dan alhamdulillah pada waktu pandemi tutup. Nice Kak. Jadi ya pandemi ya, jualan kaos akhirnya
tutup karena namanya distro ya pada waktu itu kan kita banyak jualannya di pameran-pameran ya, offline ya, dan memang pandemi ini cukup menghantam pada waktu itu untuk kita bisa jualan fashion pada waktu itu. Next, Kak. Nah, apa yang saya lakuin ini saat krisis, jadi masalah itu kan bisa jadi batu loncatan, nah, dan bisa juga jadi beban tergantung bagaimana kita meresponnya. Yang jelas, makin besar cita-cita kita, tentu makin besar tantangannya. Ya, yang tadinya teman-teman punya cita-cita pengen dalam setahun bisa datengin jamaah umroh ya ratusan, sama yang cuma puluhan atau cuma satu setahun ya satu aja, ya beda tantangannya. Nah, hidup ini memang selalu ada pilihan ya. Pilihannya bisa tertekan atau tertantang. Nah, makanya di situ sikapnya ketika terjadi krisis ya awalnya ya ikhlas dulu, nerima bahwa ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau tidak mengenakkan berarti kita bersabar. Kalau kita itu menyenangkan ya kita bersyukur. Ya, ikhlas dan sabar ya. Jadi kehilangan mata pencarian pada waktu itu, sedangkan saya juga sudah punya anak ya, dan juga punya istri ya, ya itu tetap harus ikhlas dan sabar. Next, Kak. Nah, saat krisis, salah satu ilmu fundamental yang bantu saya ketika itu untuk bangkit adalah ilmu marketing, selling, selling skill, dan juga akselerasi rezeki 99. Nah, ini ilmu ini insya Allah akan kita sharing, tapi bertahap ya, kita ke teman-teman duta umroh dan duta utama ya, yang mana dengan ya adanya ilmu ini, insya Allah bisa membantu Bapak Ibu semua untuk bisa akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci. Next, Kak. Nah, kalau kita ngomongin akselerasi rezeki ya, jadi kalau dalam rezeki itu kan ada dua udah lingkaran ya. Lingkaran yang menguasai kita dan dikuasai manusia. Kalau menguasai manusia itu hasil. Hasil itu kan tidak kita kuasai ya. Jadi itu benar-benar hak prerogatifnya Allah, rezeki itu minallah. Tapi memang ada lingkaran yang kita kuasai. Bagaimana ikhtiar kita, bagaimana kita mengusahakan rezeki ini dari jalan yang halal atau yang haram, mau pakai kendaraan apa, itu yang kita kuasai. Nah, fokus kita sebagai manusia itu adalah bagaimana fokus kita adalah memaksimalkan ya potensi ikhtiar kita yang kita kuasai. Untuk hasil ya kita serahkan kepada Allah. Kalau hasilnya menyenangkan, kita bersyukur. Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bersabar. Ya insya Allah dua-duanya itu tetap dapat pahala. Ya itu Bapak Ibu. Next, Kak. Nah, ini di luar kontrol manusia, jangan berusaha mengendalikan. Contoh ya, kalau hasil itu jodoh, kematian, ya, kemudian sakit, masa lalu, itu kan kita tidak bisa kendalikan. Hasil akhir usaha kita itu nggak bisa kita kendalikan. Perlakuan orang lain terhadap kita nggak bisa kendalikan. Pendapat orang lain terhadap kita, kebahagiaan, kesuksesan orang lain, perubahan orang lain, apa yang dilakukan orang lain kepada kita, itu tidak bisa kita kontrol. Nah, yang bisa kita kontrol apa? Yang bisa kita ikhtiarkan, upayakan. Berusaha semaksimal mungkin, itu adalah wilayah lingkaran yang kita kuasai. Cara menyikapi masalah, ya itu kita kuasai. Memantaskan diri itu kita kuasai. Mencari hikmah dalam setiap kejadian. Oh, ini ada kejadian yang tidak menyenangkan, misal kayak Pak Duta Rizky pernah dapat ya problem seperti itu, ditipu hingga ratusan miliar, hingga 600 ratusan juta maksudnya, hingga 600 juta. Wah, itu juga kan ada hikmahnya tentunya. Berpikir positif ya, cara mencari ilmu, cara berbahagia, cara bergaul, cara bersikap, dan memaafkan orang lain. Nah, ini adalah lingkaran-lingkaran yang bisa kita kontrol dan bisa kita upayakan. Ya, jadi fokus kita adalah ke lingkaran yang kita kuasai. Kalau lingkaran yang di luar lingkaran ini adalah lingkaran yang tidak kita kuasai. Ya, next, Kak. Ya, jadi apa yang saya lakukan di awal waktu itu ketika saya terpuruk, pertama saya ya mulai mulai dari percaya dulu janji Allah. Jadi janji Allah itu apa sih? Bersama kesulitan ada kemudahan. Saya
selalu yakinin yaitu ya inna ma'al usri usron fa inna ma'al usri usron. Bersama kesulitan itu ada kemudahan, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi rezeki sempit itu bukan berarti hina, rezeki lapang bukan berarti mulia. Ya, jadi ujian itu kadang ujian rezeki itu kadang lapang, kadang ujiannya itu sempit. Jadi bukan Tuhan ketika lapang memuliakan kita dan ketika sempit kita dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu ya kata Allah. Jadi memang itu bagian dari ujian. Nah, dalam kondisi krisis, ya waktu itu saya dapat sebuah riset yang menarik ternyata. Waktu itu saya jualan di industri edukasi. Ternyata memang ada industri yang fall, ada yang jatuh, ada yang rise, ada yang akhirnya naik. Nah, industri itu seperti itu, selalu ada yang di bawah, ada yang di atas. Ya, jadi hidup itu memang selalu berputar. Ya, jadi teman-teman lihat tuh siklusnya tuh seperti itu. Jadi kalau kita ngelihat siklus, ya tidak mungkin kita itu sengsara terus. Ya senang terus juga nggak mungkin. Karena siklusnya di atas, di bawah. Ya, nah tetap kita sikapnya apa? Sabar dan syukur. Next kak. Nah, termasuk ya ketika saya belajar kembali tentang siroh ya, pada waktu itu ya saya teringat kepada kisah hijrahnya salah satu sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf yang sudah kaya raya ya dijamin masuk surga. Masya Allah sudah kaya raya dijamin masuk surga. Pada waktu itu ketika hijrah kan beliau meninggalkan semua hartanya di Mekah dan dipersaudarakan sama kaum Ansor pada waktu itu saat salah satu kata-katanya adalah tunjukin di mana pasar. Nah, disinilah ya saya mulai bangkit kembali pada waktu itu. Next kak, bangkit kembali untuk coba deh nyari apa sih industri yang lagi naik. Nah, pada waktu pandemi di 2020, pada waktu itu saya ngelihat oh ada industri-industri yang naik. Pada waktu itu saya ingat saya tuh pernah terjebak kepada riba dan pernah ikut komunitas tanpa riba dan salah satu memang yang lagi naik pada waktu itu adalah riba awareness. Orang mulai sadar tentang riba. Tapi butuh solusi. Apa sih solusi ya yang tanpa riba? Nah, disitulah saya mulai coba ya nyari solusinya. Next, Kak. Nah, ini yang saya lakuin ya. Sabar ketika mendapat bencana dan kesusahan, syukur ketika mendapat kesenangan. Mudah nggak? Nggak mudah sih memang, tapi insya Allah ketika kita memang ya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ya kehilangan ya bersabar ya. Ya alangkah mengagumkan keadaan seorang beriman. Ini memang khusus orang-orang yang beriman. Karena semua keadaan itu sebenarnya membawa dia dalam kebaikan untuk dirinya. Dan itu hanya pada seorang yang mukmin atau seorang yang beriman. Jika dia mendapat kesenangan, dia bersyukur, maka itu adalah kebaikan baginya. Dan jika dia ditimpa kesusahan, dia bersabar, maka itu adalah kebaikan baginya. Hadis riwayat Muslim nomor 2999. Gitu teman-teman. Jadi memang kadang kita punya plan ya, dan realitanya memang tidak sesuai yang kita inginkan. Tapi yakinlah ya, bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Oke, next Kak, lanjut. Nah, ini yang saya lakuin pada waktu itu nomor dua, saat krisis, saya mulai berbagi. Saya ya, oh Kak, krisis kok malah berbagi? Bingung kan? Padahal kan lagi kekurangan uang. Ya, ternyata saya mau mulai meluaskan niat. Walaupun saya tidak punya uang, tapi saya mulai berbagi. Nah, salah satunya pada waktu itu ya saya menemukan konsep pada waktu itu sedekah Jumat. Pada waktu itu saya bisanya sedekah Jumat, sedekah pada waktu itu ada sedekah ilmu dulu yang saya punya ya. Nah, saya ngundang orang-orang yang memang punya ya koneksi saya untuk pada waktu itu berbagi ilmu setiap hari Jumat. Jumat berbagi namanya pada waktu itu. Itu terinspirasi dari konsep sedekah Jumat ya yang ada di masjid-masjid setiap hari Jumat. Saya mulai meluaskan niatnya, yang mana niatnya bukan hanya untuk diri sendiri, tapi saya niatkan untuk menolong banyak agent, menolong banyak orang. Ya, saya niatkan untuk para agent ini ya bisa punya penghasilan begitu. Next Kak. Nah, dari situ alhamdulillah dari perjalanan itu ada salah satu peserta Zoom kita itu adalah anaknya Bapak Amin Rais.
Nah, jadi Mas Hanafi Rais. Nah, dari pertemuan itu dia ikut kelas kita waktu itu sekolah pengelola syirkah. Kemudian dia juga bersyirkah. Kebetulan dia ada land bank milik keluarganya Pak Amin Rais yang mau di set up jadi perumahan. Nah, di situ saya mulai terlibat menjadi konsultan manajemen marketing properti syariah, ya, pada waktu itu. Nah, dan saya ya diberi kesempatan pada waktu itu akhirnya untuk bisa belajar di industri properti. Ya, termasuk saya waktu itu sempat nginep di rumah klien yang pada waktu itu punya utang 58 miliar. Dan lunas. Wah, kaget juga saya. Masya Allah, kok bisa punya utang 58 miliar. Ketika saya diajak ketemu ke teman-temannya yang memang punya utang sekitar 10 miliar lebih, mereka punya bisa lunas utang itu karena memang mereka punya aset yang namanya di properti. Nah, makanya dari situ saya mulai belajar nih untuk apa industri properti, khususnya properti investasi. Next, Kak. Nah, dari situ ya saya mulai coba meluaskan niat nih bersama pengen ya meluaskan niat ya karena makin luas niatnya makin deket rezekinya. Jadi niat saya bukan hanya mengayakan diri tapi ya juga membantu banyak orang mencari jalan rezeki buat banyak orang. Jadi saya pengen ya bantu para duta umroh di sini untuk bisa punya iPhone baru, bantu untuk duta umroh bisa punya laptop baru, mobil impian, rumah impian, bisa umroh, jalan-jalan ke luar negeri, mengumrohkan keluarganya, mengumrohkan orang tuanya, bisa naik haji, bisa dekat dengan Allah, dan sejahtera ya dunia maupun akhirat. Nah, meluaskan niat ini penting banget ya sahabat semua ya duta umroh. Ketika kita niatnya bukan hanya untuk mengayakan diri, tapi benar-benar untuk membantu orang lain, bisa umroh, bisa ke tanah suci. Nah, insya Allah rizki kita ini ya makin luas ya apa namanya wadahnya. Ya, jadi kita meluaskan wadah rizki kita gitu. Dengan cara apa? Pertama meluaskan niatnya. Niatnya bukan hanya untuk bagaimana ya untuk kita bisa menguntungkan orang lain. Nah, ini di situ ya uh, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi itu ya pentingnya kita meluaskan niat ya gitu. Oke, ini duta umroh semuanya siap meluaskan yang untuk ketik siap, insya Allah siap di kolom komentar. Oke, ya, silakan. Oke, Bismillah. Mudah-mudahan semua teman-teman duta umroh siap ya untuk meluaskan ya niatnya membantu banyak orang. Karena benar Bapak Ibu, jadi ya Allah itu ngasih rezeki itu juga tergantung niat kita. Kalau niat kita cuma untuk diri sendiri dan keluarga, ya rezekinya wadah rezekinya itu ya segitu-gitu aja kapasitasnya. Tapi ketika kita punya apa ya niat untuk bagaimana banyak orang kita bantu, ya insya Allah luar biasa. Jadi rezeki kita makin besar, makin gede gitu. Next Kak Elsa, kita lanjut ke next berikutnya. Suaranya ke-mute, Mas Alfian. Siap. Oke, oke, oke. Oke, langkah berikutnya itu ya yang saya lakuin ya setelah meluaskan niat ya kemudian tadi berbagi ya. Langkah berikutnya adalah saya mulainya jadi marketers. Sama kayak Bapak Ibu semuanya marketing duta umroh. Saya pada waktu itu ya mulai dari makelar dulu. Ya makelar ini sebenarnya kan profesi sebenarnya. Simsar ya. Jadi saya ketemu pada waktu itu Kiai Haji Sidik Aljawi, dia sempat cerita tentang ternyata di zaman Nabi itu simsar itu bukan sekedar profesi apa ya sambilan, waduh,
Jadi memang benar-benar profesi ya, layaknya profesi ya harus profesional ya, profesional. Jadi ada agent-agent itu yang memang sambilan. Ya tergantung niatnya, kalau sambilan ya jadinya sambilan, benar-benar sambilan. Ada yang memang lihatnya memang jadiin profesi, berarti dia harus memang memaksimalkan seluruh daya, upaya, tenaga, pikiran, waktu untuk jadi profesional. Nah, pada saat itu saya memutuskan untuk jadi makelar tapi yang profesional. Kenapa makelar? Ya karena saya produk sendiri nggak punya. Paling enak kan ya udah jualin produknya orang lain gitu kan. Ya termasuk saya ketika saya umroh tahun ini ya, di 2025 di Juni kemarin, awal musim kemarin, saya juga itu awalnya dari bantuin para agent ya, bantuin para agent-agent umroh ya, untuk ke tanah suci saya bantuin. Alhamdulillah saya sama istri ya bisa umroh gratis, terserah suruh milih paket mana aja, keberangkatan kapan aja, ya kan, masya Allah ya. Terus milih mau berdua atau seperti apa, bahkan bawa anak juga boleh. Jadi itu, wah masya Allah, rezeki minallah lah gitu. Nah, jadi kalau dalam dunia makelar ya, Bapak Ibu semua bisa jadi affiliate. Kalau affiliate itu biasanya tugasnya cuma ya mendatangkan traffic saja, datengin calon jamaah, tapi nggak ikut edukasi. Nah, atau bisa jadi agent. Nah, kalau duta umroh kan di sini Pak agent ya. Kalau agent itu tugasnya adalah selain datengin traffic, dia juga mengedukasi, ya mengedukasi, ya memberikan bimbingan, ya menginspirasi, memotivasi ya calon jamaah atau calon orang-orang yang pengen umroh atau haji. Berikutnya adalah referral. Nah, kalau referral ini memang harusnya Bapak Ibu semua udah pernah haji, udah pernah umroh bersama Duta Rizkia, nanti jadi referral. Nah, itu insya Allah apa ya, banyak pilihan lah di Duta Rizkia. Bisa teman-teman jadi affiliate aja, agent, atau referral. Ya gitu. Dan ya langkahnya teman-teman harus mulai dengan, ya kalau mau profesional ya benar-benar harus totalitas nih, profesional, mengerahkan daya upaya tenaga untuk benar-benar ya mengajak orang. Next Kak. Nah, saya memang fokus di digital marketing itu awalnya memang banyak membina para marketing properti, ya 70% hampir di properti. Dan luar biasa ya, ini profesi bukan profesi yang sembarangan ya, marketing ya, sekali komisi ya bisa dapat ratusan juta ya. Bahkan ketika saya ngisi ini tadi saya tiba-tiba ada notifikasi gitu. Ada notifikasi Rizky Minaullah, oh ada komisi dari makelaran. Wah, makelaran ternyata ada komisi yang cukup lumayan ya. Jadi ini sebenarnya kalau Bapak Ibu semua itu benar-benar semangat, sudah dapat komisi, Bapak Ibu dapat pahala, masya Allah. Itu kan luar biasa ya, dapat amal jariah, dapat pahala, dapat komisi ya, gitu. Nah, jadi ayo semangat ya Bapak Ibu semua ya, untuk bisa ya sama-sama memasarkan ya produk-produk ya umroh ini, paket-paket umroh. Next Kak. Nah, di sini ada teman-teman yang mau akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci. Ya, ini atau mau umroh gratis, wasilah bantuin agent umroh ya. Bisa pilih paket sesukamu. Ya, nanti kita sebenarnya ada paket sendiri untuk para apa ya, marketing umroh. Jadi kita ada program nanti insya Allah lagi disusun oleh Pak Haji Komar, bagaimana teman-teman bisa ya dengan hanya mengajak misalnya ya 5 orang bisa gratis umroh. Nah itu ya menarik nggak, kira-kira ngajak 5 orang aja bisa gratis umroh. Ya itu kita nanti insya Allah lagi disusun nih programnya sama Pak Haji Komar. Jadi yang mau akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci, ya salah satu ayat yang menginspirasi kita adalah ayat Rad ayat 19 ini. Bahwa sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan atau nasib suatu kaum sehingga mereka itu mengubah apa-apa yang ada pada diri mereka.
Jadi kalau teman-teman pengen nasibnya berubah, ya teman-teman harus mulai mengubah ya diri teman-teman. Apa yang dirubah? Salah satu mindsetnya. Kemudian ya yang tadinya kerja kerasnya kurang, kerja kerasnya. Yang tadinya nggak pernah posting, masarin, mosterin. Insya Allah. Teman-teman jangan berhenti ngeposting ya, ngeposting tentang ajakan umroh. Ya bisa jadi postingan ke 300 yang akhirnya pecah telur, atau postingan kedua bisa pecah telur. Ya, yang penting kan ikhtiarnya dulu ya kita laksanakin. Next Kak Elsa. Ya. Nah, keajaiban itu nyata. Umroh itu bukan hanya soal kemampuan, tapi soal keyakinan. Itu yang saya yakinin. Apa yang kita ubah? Yang pertama adalah mindset, heart set, dan behavior set. Mindset adalah pola pikir, heart set adalah hati kita, behavior set adalah perilaku kita. Ya. Jadi, yang kita ubah itu pertama adalah mindset kita, pola pikir kita. Nah, pola pikir kita ini bagaimana? Tentang keyakinan kita, bahwa keyakinan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin nih bahwa closing itu mudah, ya. Ngajakin orang untuk umroh itu insya Allah mudah, ya. Insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah itu akan memudahkan, ya. Nah, hirset itu adalah bagaimana kita berbicara dengan diri sendiri. Hati kita. Kita kan sering ngobrol sama diri sendiri teh ya. Jadi ada ngobrol nih, oh bisa nggak ya sih, bisa nggak ya. Nah ini jangan ada keraguan, kita harus benar-benar vibes-nya ketika ngobrol sama sendiri juga harus yakin. Ya, jadi percaya Allah, percaya diri. Nah, agar apa? Agar nanti bisa dipercaya orang. Jadi itulah rumus komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan Sang Pencipta, bagaimana berkomunikasi dengan diri sendiri, dan bagaimana berkomunikasi dengan sesama manusia. Nah, behavior set itu bagaimana kita membuat ya pola sikap kita atau kebiasaan kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan itu bermula dengan kebiasaan kecil. Misal, ya tiap hari teman-teman ngelakuin nge-add 10 orang yang nggak dikenal, misalnya di Facebook atau di Instagram, nge-follow, kemudian nge-DM, kemudian nge-like misalnya, ya, kemudian di phonebooknya diajakin, update status di story, ya itu behavior set dari segi sunatullah. Dari segi bagaimana kita dapat pertolongan Allah, bagaimana behavior setnya? Silakan teman-teman banyakin tahajud, banyakin sedekah subuh, banyakin doain orang lain, banyakin nolong orang, nanti Allah akan tolong. Itu behavior set kita. Nah itu disetting teman-teman ya, kebiasaan-kebiasaan itu. Jadi nggak ada closing itu langsung jadi gitu. Saya juga mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil untuk bagaimana ya melakukan marketing. Nanti ketika sudah punya uang, sudah punya dana, baru tuh kita mulai ya untuk mungkin beriklan dengan Meta Ads gitu, dengan Google Ads dan lain sebagainya. Itu ya teman-teman. Next Kak. Nah, panggilan haji ya ini juga salah satu sahabat saya di sini juga hadir di sini juga Pak Haji Komar, dia punya ya cerita yang menarik ya teman-teman, atas izin dan pertolongan Allah beliau bisa haji furoda bintang 5, bisa bayar endorse ratusan juta ya tanpa bayar di awal, bisa punya bisnis tanpa mulai dari awal, bisa punya penghasilan puluhan juta tanpa punya stok barang, bisa dapat komisi jutaan, puluhan sampai ratusan juta, modal marketingan, selling skill, deal maker ya, plus marketing langit juga. Nah, semua insya Allah Allah mudahkan teman-teman bisa haji dan umroh. Bukan hanya soal kemampuan, tapi ini soal keyakinan. Oke, next Kak. Nah, semua ilmunya kita rangkum di program ini, teman-teman. Insya Allah kita akan ada program Akademi Marketing Duta Umroh. Program ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi memang kalau yang sudah tergabung dalam Duta Umroh, sudah bayar kemarin 500.000, insya Allah ini dapat programnya, teman-teman dapat gratis ya. Nah, program yang gratis salah satunya yang tadi malam. Tadi malam teman-teman kalau ikut itu ada kajian akselerasi rezeki. Itu kita gratiskan untuk umum, semua bisa. Tapi kalau yang akademik karena ada kurikulumnya, ada yang ngajar dan yang ngajar juga tentu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya, tentu kita apresiasi. Makanya ini acaranya berbayar gitu. Next Kak.
Nah, program gratis kita juga ada di website kita, sudah kita lakukan sedekah umroh. Jadi ini buat duafa, guru ngaji, marbot, penghafal Quran, buat teman-teman yang pengen akselerasi rezeki. Nah, salah satunya adalah bagaimana teman-teman ngajakin orang untuk sedekah untuk bisa mengumrohkan orang lain, ya, terutama orang-orang yang dalam penghasilannya ini agak susah nih untuk bisa umroh sendiri, ya. Misalnya ada guru ngaji, ada marbot, ada penghafal Quran, dai dan lain sebagainya yang memang mereka tidak penghasilannya tidak bisa untuk berangkat sendiri. Nah, kemudian akselerasi rezeki kajian online itu gratis nanti kita kasih tahu tiap kapan aja, itu untuk para alumni dan juga calon jamaah, ya, dan juga untuk marketing. Nah, ada juga kita ada umroh gratis, duta umroh. Syaratnya adalah tadi, nanti akan ada program yang dibimbing oleh Pak Haji Komar, yaitu 5 gratis 1, ya. Jadi teman-teman nyari 5 orang untuk bisa dapat gratis 1, ya, untuk umroh bareng para marketers. Jadi ini umrohnya memang bareng para marketers yang memang ngikutin Akademi Marketing Duta Umroh. Jadi akademi ini akan berlangsung sekitar 99 hari. Dan di 99 hari ini kita akan ada challenge, ya, buat teman-teman semuanya untuk melakukan amalan langit dan amalan bumi, ya, untuk apa? Untuk bisa akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci. Nah, salah satu programnya adalah kita ngajakin teman-teman di sini untuk komitmen. Komitmen apa? Komitmen nabung umroh, ya. Yang mana nanti setelah teman-teman itu bisa, ya, sampai pada masanya DP, ya, misalnya teman-teman bisa pilih paket umroh, atau kalau teman-teman mau ikut yang challenge kita ada 5 gratis 1, nanti akan bareng-bareng teman-teman umroh marketers yang lainnya. Next, Kak. Nah, jadi ini programnya belum kita buka launching, tapi ini kita sosialisasikan dulu, ya. Khusus kalau ini memang program kita yang program sendiri. Nanti akan kita buka program ini di awal musim kalau nggak sawal, ya. Itu berarti tahun depan. Cuma memang marketingnya dari tahun ini, dari Januari udah bisa marketingin nantinya. Tapi kita akan buka programnya itu. Yang mana nanti kita akan ada cukup daftar, yang sudah daftar ya alhamdulillah. Jadi duta umroh. Nanti ajak 5 teman terdekat kita, ya. Kamu nanti dapat kuota satu kursi gratis, ya. Nanti paketnya itu nyesuaiin dengan paket para agent marketing. Dan nggak perlu pinter marketing, teman-teman, nggak perlu punya modal besar, cukup niat baik sharing program umroh ini. Ya, cocok buat Anda yang kepala keluarga, ibu rumah tangga, mahasiswa, bahkan pegawai biasa bisa. Mudah caranya, nanti kita akan kasih juga link affiliate-nya untuk teman-teman bisa mengiklankan begitu. Nanti akan dipandu juga oleh para para tim kita, ada Mbak Elsa, ada Kak Fitri gitu. Nah, teman-teman harus yakin, insya Allah atas izin dan pertolongan Allah tahun depan, ya, karena ini udah mau selesai nih tahun ini. Kita bisa ke Baitullah tanpa harus nabung bertahun-tahun, ya. Itu harus diyakinin dulu. Next, Kak. Nah, ini ada activity track recordnya. Nanti teman-teman mentor bukan hanya ngajarin, tapi saya pengen nanti tim admin, Mbak Elsa sama Kak Fitri untuk ngejagain activity track record program selama 99 hari ini untuk bisa akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci. Checklist ibadah hariannya ada tahajud, sholat tobat, sholat duha, sedekah subuh, tadabbur Quran, ya. Nah, ini ada checklist ikhtiar komitmen ke tanah sucinya itu nabung DP, ya, nawarin ke 5 circle terdekatnya, update status, bangun kolam, ya. Nah, agar istiqomah memang teman-teman ini butuh teman. Nah, jadi makanya ini bareng-bareng program ini, ya, untuk kita bisa akselerasi rezeki dan mudah ke tanah suci. Next, Kak. Ya, nah ini program ini sebenarnya bayar 500.000, cuma buat yang sudah tergabung di Duta Umroh, insya Allah gratis. Ya, silakan daftar aja. Programnya kapan sedang kita persiapkan, teman-teman. Jadi nanti kita akan persiapkan teman-teman untuk ikut program. Tapi silahkan yang komitmen ikut program, bisa ketik dong di kolom chat ini siapa yang komitmen mau ikut program, ya, program ini. Dan ini gratis buat teman-teman yang sudah jadi Duta Umroh. Silakan, ya. Saya mau tahu nih siapa yang komitmen untuk ikut program ini, ya, ya. Oke, ini nanti dicatat ya, Kak
apa namanya, Elsa, Kak Azari, ya ini komitmen. Ya, yang lain silakan yang komitmen ikut. Nah, Mas Todi ya. Oke, komitmen. Ya, Kak Nana mau komitmen, Mas Tri. Ayo yang komitmen siapa aja yang ikut program ya, insya Allah. Kak Nana komit. Oke. Bismillah ya, insya Allah nih banyak yang sudah komit ya untuk ikut program akselerasi rezeki mudah ke tanah suci. Insya Allah komit, Mbak Tri. Oke, ada sekitar 4 orang lebih yang komit. Kak Elsa, tolong dicatat. Sorry, nanti dicatat ya nama-namanya. Nanti kita akan ada grup khusus untuk apa namanya spesialis challenge ya. Jadi yang namanya grup challenge ya itu 99 hari kita akan challenge untuk perbaikan hubungan dengan Allah, bagaimana berkomunikasi dengan diri sendiri ya, dan bagaimana behavior setnya ya, nanti juga kita akan dandani ya. Dan insya Allah kita akan ada 8 kelas ya dalam bentuk video yang teman-teman harus rangkum di komitmen itu ya. Silakan teman-teman yang komit nanti bisa hubungin Kak Elsa atau Kak Fitria, admin kita di Duta Umroh. Itu aja mungkin Kak Elsa untuk sore hari ini. Saya cuma pengen sosialisasi dan berkolaborasi ya, sedikit perkenalan sama teman-teman Duta Umroh ya. Dan insya Allah silahkan teman-teman ikutin program kita Akselerasi Kia 99 di Akademi Marketing Duta Umroh. Oke, itu aja. Mungkin ada pertanyaan, boleh sedikit saja sebelum jam 3. Thank you. Saya kembalikan ke Kak Elsa. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa ditutup, boleh. Tapi tadi nama-nama yang udah komitmen nanti bisa dihubungin kembali. Ya Pak, terima kasih atas materinya yang sangat menarik dan inspiratif. Gimana Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Kita masih ada waktu kurang lebih. Ada Kak Esa. Oh, ada dari Ibu Tri Anjar ini. Silakan Ibu langsung Iya. bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal untuk semua. Saya Ibu Tri Anjarini. Saya kebetulan sekarang stay di Denpasar. Bu. Iya, tadinya saya di Depok. Dan alhamdulillah suami saya berteman baik dengan Pak Herman ya. Oke, Masya Allah. Siap-siap. Ya, nah, ini saya pengen bikin apa ya, promosi seperti eh, selebaran gitu yang nantinya akan saya bagikan Siap-siap. di apa di pusat kota Denpasar ya, di Renon, karena kebetulan saya dalam seminggu itu bisa 2 kali ke lapangan Renon. Nah, saya pengen bikin brosur seperti itu dan nanti saya bagi-bagi begitu. Boleh Bu. Nanti bisa request ke tim kita. Nanti ada namanya Kak Sakira. Bisa requestnya lewat Kak Elsa. Bisa nanti requestnya lewat Kak Elsa. Nanti Ya. akan dibikinkan tim kita untuk brosurnya. Oke Nanti ya. dengan Baik. nomor telepon Ibu juga boleh ya. Nah, itu saya rencananya mau saya sertakan nomor handphone saya. Siap. Nanti bisa dibikinkan ya ke Kak Elsa, dicatat ya. Ibu Ya, siapa tadi baik. namanya? Saya lupa. Ibu Tri. Ibu Tri Ibu Tri. Angelini ya. Siap. Ya. Baik, Siap, terima Putri. kasih Kak Elsa. Terima Ya, kasih semua. sama-sama. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain yang mau bertanya mungkin? Oh, itu ada Kak Nana yang tanya lewat chat ya. Oh iya, Pak Nah, Nana. kalau yang program komit ini itu memang kita untuk para duta umroh. Jadi namanya komitmen ya. Komitmen, makanya kemarin kan duta umroh itu berbayar ya 500.000 dapat kelas ya. Yang mana itu komitmen juga untuk kita bisa semangat untuk memasarkan. Nah, kalau di luar yang program ini ada nggak untuk orang luar? Ada namanya kajian. Jadi kita ada kajian akselerasi rezeki 99 itu juga gratis ya.
dan itu memang program yang tidak bayar. Jadi memang kita kenapa berbayar? Yang pertama adalah komitmen, kemudian juga nanti dapat tools marketing juga, ya kan? Kemudian ada website juga ya, nanti ada website affiliate juga untuk para marketing. Ya, jadi memang ada admin juga yang bantuin apa namanya ngingetin ya komitmennya. Kemudian ada juga nanti ustadz-ustadz, guru-guru yang memang ngajarin kita. Nah, untuk kita juga bisa berterima kasih kepada guru-guru kita ini kan juga kita perlu apresiasi ya dengan ujroh dan lain sebagainya. Makanya kita bikin program ini memang berbayar begitu, Pak Ibu. Jadi kalau yang belum jadi duta umroh, silahkan daftar ke Kak apa namanya Elsa ya atau Kak Fitri ya admin di sini untuk bisa segera jadi duta umroh ya gitu untuk ikut program yang komitmen. Tapi kalau mau ikut yang kajian sekedar kajian saja ada kajian kita insya Allah ada kajian akselerasi rezeki gitu. Oke, begitu Bapak Nana. Apakah sudah cukup? Siap. Kalau tidak ada pertanyaan, sebelumnya terima kasih banyak ya kepada teman-teman Duta Umroh, Duta Utama yang sudah bergabung di Zoom siang ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Ya, saya tunggu komitmennya. Semangat tadi udah ada 4 orang ya yang komitmen untuk ikut program. Insya Allah nanti ketika kita buka program ini, batch pertama, insya Allah mudah-mudahan banyak yang ikut, ya, banyak yang komitmen, sehingga ya banyak orang yang akhirnya bisa mudah ke Tanah Suci, ya, sehingga bisa kita banyak mencetak amal-amal jariah lah, ya, gitu teman-teman. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC, kepada Kak Elsa. Thank you. Oke, baik. Pak Alfian, terima kasih atas materinya dan sahabat Duta Umroh, Duta Utama, terima kasih telah meluangkan waktunya. Semoga materi hari ini bisa membuka peluang, inspirasi, dan keberkahan bagi kita semua ya. Terima kasih dari kami, tim Duta Rizky Tour and Travel atas waktu dan perhatian sahabat semua. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah boleh keluar ya?